Ya, di sini kita akan belajar membuat tutorial tentang Visual Studio. Yang langkah awal yang akan kita lakukan adalah membuka Visual Studio yang kita punya sendiri. Di sini karena kita memakai Windows 8, jadi kita harus mengetiknya di sini Microsoft Visual Studio. Ini digunakan untuk membuat sebuah program desktop yang bebas. Di sini ini adalah tampilan awal dari Visual Studio. Apabila kita ingin membuat project baru atau membuat sebuah aplikasi yang terbaru, di sini kita bisa file, terus new. Di sini kita ada project. Nah, di sini akan ada sebuah new project. Di sini kita akan mencoba sebuah aplikasi sederhana saja. Misalkan kita akan membuat sebuah simpan data. Di sini kita ada file name, namanya itulah simpan data, dan akan dia di save. Ketika di save, kita klik OK, dia akan save di folder A, pelajaran programan desktop simpan data. Di sini kita langsung OK. Ini kita akan processing. Ya, agak sedikit lama. Nah, di sini akan muncul langsung di form pertama ya, form awal. Nah, di sini sebelum kita mulai untuk membuat sebuah aplikasi sederhana, di sini kita bisa melihat terlebih dahulu. Di sini adalah tadi project kita adalah simpan data di sini. Setelah itu kita akan membuat sebuah koneksi yang itu di sini. Kita di klik kanan, terus kita add. Di sini ada modul. Nah, itu buat koneksinya. Di sini modul, kita bernama modul ini sebuah koneksi. Sama hal seperti di web. Kalau di web itu kita memakai PHP, dan di sini kita pakai modul. Sini. Ini adalah tampilan dimana buat kita mengetikkan shortcode dimana kita akan memanggil sebuah koneksi. Oke. Nah ya, di sini kita akan melanjutkan cara membuat koneksi. Yang pertama kita tuliskan import di sini. Jadi tinggal kita enter aja sistem. Ya. Sistem data oleh DB. Kita akan mendeklar sebuah public ya. Buat ntar kita setelah itu kita panggil saja namanya langsung dari sini. Dari sini kita ambil public con as oleh DB connection. Khususnya ada lagi public DA as oleh DB data adapter di sini gitu. Terus ada public DS ya. DS adalah dataset. Terus ada public CMD ya. Ini CMD as oleh data comment. Oke. Terus kemudian ada public RD adalah data reader. Di sini kita cari aja, enter public str string. Oke. Lanjut kita akan membuat public subkoneksi di sini. Langsung saja di dalam sini ya, jangan di luar. Public subkoneksi kurung buka kurung tutup str. Jadi kita langsung panggil sama dengan provider. Provider sama dengan Microsoft Access
Nah, di sini di dalam str provider baca oleh DB ini fungsinya buat kita memanggil sebuah database. Di sini kita telah memiliki database namanya buku ACCDB. Pada sebelumnya kita harus membuat dulu sebenarnya yang namanya database-nya. Kita di sini membuat menggunakan Microsoft Access. Jadi kita di sininya .accdb. Terus lanjut, di sini kita akan manggil tadi yang oleh DB connection sama dengan new oleh DB connection di sini. Kurung buka kurung tutup, ini str dalamnya. Oke. Di sini terus if con.state sama dengan connection state di close. Nah, ini dia. Terus itu ya, then and if. Oh ya, di sini dia udah ada and if-nya, jadi kita nggak usah langsung enter di sini. Kita and sub dan con.open. Oke. Di sini kita telah membuat suatu modul koneksi, dari mana kita akan membuat declare. Kita telah buat adalah con, da, ds, jam, drd, dan string, dimana kita telah ini, dan nanti selanjutnya kita akan tinggal panggil namanya saja langsung. Dan ini untuk diingatkan di sini, ini adalah bagaimana cara kita untuk memanggil sebuah database yang telah kita buat menggunakan Access. Dan hal yang penting yang ada di sini, di mana di database kita ini kita harus mengesave di dalam satu folder ini yang di dalamnya bin dan debug. Oke, setelah dari sini kita akan melanjut membuat menu form. Ya, kita akan kembali ke sini. Kita akan membuat menu form. Sebelumnya kita akan membuat aplikasi sederhana. Jadi kita membuat sederhana dulu agar kita mengerti dan gitu. Oke, di sini saya sendiri akan membuat sebuah menu strip, di mana kita akan menggunakan toolbox. Nah, di sini kita akan menggunakan menu strip. Tinggal cari aja, scroll ke bawah. Ini ada di sini. Setelah itu kita klik sekali saja, terus kita buat di sini. Di sini misalkan kita akan menggunakan menu, dan di sini kita di dalam menu akan ada data simpan. Dan data simpan kita buat data barang ya. Oke, setelah itu kita buat apabila kita di run, ini akan keluar seperti ini, dan kita sini akan membuat sebuah lembar baru. Kita add, kita Windows form sesuai nama yang tadi kita buat di menu. Di dalam menu, so kita tadi buat barang, berarti kita di sini buat barang. Tidak harus sama, tidak apa-apa, yang penting intinya kita tahu sendiri biar kita nggak bingung. Oke, di add. Nah, ini adalah tampilan barang pada awal. Nah, di sini kita akan mengkode di data barang itu sama dengan barang.show. Kenapa kita harus memakai ini? Karena apabila kita running program ini, apabila kita klik menu dan data barang dan kita klik data barangnya, ini akan dia otomatis langsung menuju barang.vb di sini, karena kita telah memasukkan nama form dia barang.show. Oke, sebelum kita memulai masuk di barang, kita harus mengkode dulu di dalam form utama ini, form menunya, agar menu-menu ini kita berjalan dengan sempurna. Oke, di sini kita akan lanjutkan yang tadi. Kita sini telah berada pada form barang. Pada awalnya kita akan membuat sebuah desain terlebih dahulu. Form-form yang terdapat di sini kita akan menggunakan toolbox terlebih dahulu. Di sini kita akan menggunakan yang namanya group box. Kenapa kita menggunakan group box? Jadi pada saat ntar kita dipindahkan, di sini tidak usah satu persatu harus dipindahkan. Jadi kita
Saya di sini menggunakan group box. Dalam group box ini kita akan tambahkan lagi itu ada label buat judul ya. Di sini kita cukup satu saja, kita tinggal di Ctrl C dan terus paste, copy paste saja. Di sini misalkan kita mau ada berapa, misalkan ada 4, kita tinggal 4 kali aja kita copy. Enaknya pada Microsoft Visual Studio ini kita bisa mengatur seberapa lurusnya ini dengan yang di atas. Di sini kita akan menambahkan yang namanya kode barang. Di sini kita ada nama barang. Di sini kita ada jenis barang, dan yang terakhir kita ada jumlah barang. Kenapa kita harus memasukkan jumlah barang? Karena pada saat nanti kita menggunakan program ini, kita akan mengetahui pada data yang diinputkan ada berapa barang. Jadi seperti itu, kita harus mengerti bahwa program ini pada saat ntar kita buat, kita telah tahu jumlah barang yang dia miliki itu berapa. Oke, setelah itu kita akan tambahkan lagi sebuah text box sini. Oke, sini. Sini. Oke, sama seperti tadi, kita tinggal copy paste saja. Ini kita taruh di sini. Untuk text box ini kita jangan lupa untuk memberi nama dia, memberi namanya agar pada saat nanti kita kode dia akan bisa kita panggil seperti ini. Di sini kita text box kita ganti dengan namanya txt kode. Dan langsung saja sini ada teks nama. Teks jenis ya di sini. Teks jenis dan teks jumlah. Ini ada jumlah barang ya. Teks jumlah. Nah, setelah itu kita akan menggunakan sebuah tombol komen buat itu. Nah, ini kita pakai button ya di sini ya. Kita buat saja seperti ini. Di sini kita buat 3D. Di sini 4. Nah, seperti itu, dan kita beri namanya adalah tombol simpan. Tombol hapus, tombol batal, dan tombol edit di sini. Oke, setelah kita beri penamaan dan kita harus memberi namanya lagi di sini di name. Bagian atas kalau ntar kita panggil, dia harus panggil namanya misalnya txt, bukan txt lagi. Di sini adalah itu ada button, baru kita cmd simpan. Itu seperti itu. Biar kita nggak pusing juga, jadi kita bisa membedakan mana yang komen, mana yang teks. Jadi seperti itu. Ini cmd hapus. Setelah itu ini adalah cmd batal. Sebenarnya ini nggak mesti ada cmd batal, itu nggak perlu. Biar misalkan mau btn juga nggak masalah, yang penting ini kita sih biar tahu aja gitu. Oke, selanjutnya kita akan membuat yang namanya apa ini, data grid. Oke. Kenapa kita buat data grid? Biar kita tahu itu di dalam database kita telah muncul di sini. Nah, di sini
setelah ada apa aja pas ntar kita klik form ini, kita akan mengetahui di dalam itu ada apa saja. Di sini kita nama DGF, jadi tidak usah terlalu panjang untuk penamaan, jadi yang penting simple, kita mengerti untuk memanggil. Nah, di sini adalah menu tampilan pada form barangnya. Di sini di Groupbox-nya kita ini kalau untuk ini kita bisa ganti ya namanya saja, teksnya saja kita ganti. Nah, ini kita ganti menjadi form barang. Nah, ini dia di teks, dia ganti namanya menjadi form barang. Nah, ini yang tadi awal saya jelaskan bahwa menggunakan Groupbox pada saat kita pindahkan, dia otomatis akan mengikuti di dalam isinya, jadi kita tidak perlu repot-repot untuk satu persatu memindahkan. Jadi kita hanya cukup mengklik Groupbox-nya saja, itu udah itu kali otomatis kita akan buka. Nah, setelah itu kita di sini akan kode, diklik 2 kali atau bisa saja Anda di sini view designer, di sini ada view code. Nah, di sini ini. Oke, pada form barang kita akan buat kalimat terlebih dahulu. Oke, ini dihapus saja dulu. Oke, seperti tadi pada koneksi kita akan membuat import system. Oke, di sini kita akan mendeklar kembali di dalam public class barang. Itu di dalam itu ada public subversi. Kenapa kita beri ini? Karena pada saat program ini kita running, pada saat kita jalankan, jadi pas kita membuka form barang ini, dia akan membersihkan yang namanya, misalkan kita masukkan sini tadi ada txt kode, dia akan membersihkan isi dari sini dan menampilkannya. Enable true. Kenapa pakai true? txt code.enable itu akan ditampilkan pada saat awal dan dia akan membersihkan. Oke. Terus selanjutnya txt nama enable dan txt jenis enable. Oh ya, maaf, ini bukan .enable, .txt. Soalnya kenapa nih, kita kan akan mengisi, jadi cukup yang txt kode saja yang kita aktifkan. Di sini kita juga akan txt kode teks pada saat kita run ini kan akan menampilkan dan dia sudah bisa diisi seperti itu. Kenapa ini di sini enable true? Karena dia akan menampilkan txt kode pada saat itu, pada saat program ini di running. Terus kita yang terakhir ada txt jumlah. Oke, selesai untuk subversi. Selanjutnya kita akan membuat public tampil grid ya. Di sini kita sub, sini tampil grid. Nah, tampil grid ini kita akan memanggil yang tadi yang dikoneksi, data head sama dengan new
data oleh DB data adapter. Terus di sini select from. Ini adalah nama database kita. Database kita adalah namanya buku, con. Oke, setelah itu kita ds, ini dataset, set lagi sama dengan new dataset. Setelah itu kita enter ds.clear kurung tutup. Terus kita ada da.fill ds. Nah, di DGF sini tadi kita telah membuat data grid ya. Di sini kita untuk melihat datanya, data sort sama dengan kurung buka kurung tutup ds databel kurung buka kurung tutup lagi, ini nama kita buku. Oke, selanjutnya kita ada dgf read. Kenapa kita read only di sini? Karena database kita ini tidak bisa diubah langsung dari database. Kita harus menginputkannya terlebih dahulu dari form yang sini. Dari form ini kita harus menginputkannya terlebih dahulu. Jadi kita tidak bisa memasukkannya langsung di dalam database-nya ini, di dalam data grid. Oke, lanjut dari sini. Setelah ini selesai, kita akan membuat yang namanya buat mengaktifkan. Sini kita ada form barang load. Oke, sini kita akan membuat sebuah call koneksi memanggil. Di sini call nama koneksi yang tadi kita buat, koneksi. Terus call. Sini kita ada bersih tadi yang di atas tadi buat membersihkan. Sini tampil grid, call tampil grid. Nah, di sini. Oke. Oke, kita udah selesai di sini. Baik, kita di sini akan melanjutkan lagi yang kemarin. Sini kita memiliki form buku. Yang kemarin kita adalah bilang form barang, itu sama saja kita buat seperti ini dulu. Nah, di sini ada kode buku, nama buku, jenis buku, dan tahun terbit. Di sini kita memiliki tombol-tombol, yaitu ini buat tombol simpan, tombol hapus, tombol batal, dan tombol edit. Apabila kita running ini, kita akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita ingin master, terus kita tulis form barang. Nah, seperti ini. Oke, mari kita masuk ke dalam shortcut-nya. Kita double klik saja ini di sini, lalu akan muncul seperti ini. Pada awalnya di sini kita ada public class buku, terus kita akan memiliki public subbersih. Subbersih ini berfungsi untuk membersihkan yang namanya teks kode, nama, jenis, dan tahun yang telah kita isi tersebut. Dan kita berpacu pada teks kode enable ini atau menampilkan teks kode ini. Dan di sini ada tampil grid. Tampil grid ini berfungsi untuk menampilkan data yang kita punya di dalam database dengan tampil grid. Di sini adalah ds sama dengan oleh db data adapter select from bintang buku. Ini adalah yang kita punya database-nya, namanya adalah buku. Ini buku, tabelnya juga buku. Di sini kita akan memanggil private buku load itu, kita akan memanggil sebuah call koneksi bersih dengan berkit. Langsung saja kita masuk ke dalam tombol simpan. Tombol simpan ini kita
fungsikan buat menyimpan data pada database. Sini ada txt.co.txt sama dengan ini kita harus ketikkan semua yang kita miliki di situ, txt yang kita miliki ini, biar pada saat kita mengaktifkan ini langsung masuk ke database. Message book database masih kosong itu adalah mengecek apakah data masih kosong. Nah, di sini cmd select bintang from buku where kd buku. Nah, di sini kita ini adalah prosesnya. Di sini adalah kita akan memasukkan teks kode ke dalam kode buku pada tabel database kita yang punya rdread, cmd isoroutine, rdread. Di sini kita akan memasukkan seperti sini. Ini yang kita blok ini adalah untuk memasukkan ke database, dan kita lanjut ke bawah lagi. Dan di sini message book itu kita pesan apabila data yang kita masukkan atau data yang kita inputkan telah ada, akan muncul seperti data pesan seperti ini. Data telah ada sebelumnya. Dan kita akan memanggil tampil grid yang kita miliki tadi. Dari btn simpan kita berlari ke tombol delete. Tombol delete sini cukup mudah. Kita aja berpacu pada teks kode ini, dan apabila kita masukkan kode yang kita maukan, kita enter apabila kodenya masih ada atau kodenya ada, ini adalah pasti ini untuk ini kodenya kosong ya. Text name. Jika ada di sini ingin menghapuskan, ini adalah sebuah pesan konfirmasi di mana apakah Anda akan mengkonfirmasi akan menghapus isi dari data yang telah ada sebelumnya. Jika tidak ada maka batal. Nah, di sini kita akan memanggil call bersih di tampil grid agar form yang telah kita itu bersih dari kata-kata. Sini kita langsung ke tombol cancel. Di sini tombol cancel cukup mudah. Ini cukup kita panggilkan saja call bersih, call tampil grid, dan kita fokus kepada txt kodenya. Kenapa? Karena ini pada saat kita running terus kita masukkan, apabila kita ingin mengcancelnya kita tinggal klik tombol cancel dan itu langsung kembali seperti semula. Oke, dari sini kita akan masuk ke dalam btn ubah. Misalkan apabila kita ingin merubah sebuah isinya, di sini kita telah memiliki beberapa source code yang if kode txt then itu kenapa kita pakai if dan message book ini, kita itu wajib untuk mengisi kodenya apabila kodenya ada atau tidak ada. Jadi kita ibaratnya untuk mengecek sebuah data ini seperti ini. Di sini else ubah data berdasarkan, kita di sini mengubah datanya berdasarkan kode buku. Nah, berarti pas kita masukkan sini kita harus mengetahuinya terlebih dahulu kode buku yang telah ada di dalam database kita. Oke, sampai situ untuk penjelasan saya. Sekarang kita akan mencoba programnya. Kita klik run ya, ini adalah running. Selamat datang di toko buku SMK. Kita pilih master dan kita masuk ke barang. Di sini kita adalah untuk menyimpan barang terlebih dahulu saja. Misalkan kita masukkan BK strip 10. Terus kita masukkan nama bukunya, misalkan kita buku web, jenis buku pelajaran, tahun terbitnya adalah 2014. Nah, ini adalah tombol simpan. Ketika kita klik simpan, maka data yang kita inputkan ini akan masuk ke dalam database kita di sini. Klik simpan. Oke, data telah masuk seperti ini. Oke,
Untuk yang kedua, kita akan mencoba tombol cancel ya. Misalkan kita masukkan KD10, ininya web, jenis buku pelajaran, tahun terbitnya 2015. Jika kita tidak jadi untuk mengisinya, kita klik tombol cancel. Otomatis dia akan menghapus sendiri tanpa memasukkan datanya ke dalam sini. Terus kita akan menghapus WK-010 web pelajaran 2014. Itu kita akan hapus data ini. Di sini kita klik apakah Anda yakin yang tadi kita masih box itu menghapusnya. Jika yes, klik yes, dan otomatis dia akan menghapus data yang tadi. Nah, itu. Kita cukup memasukkan kodenya saja di sini. Tekan BK-09, kita hapuskan. Kita yes. Nah, otomatis hilang seperti ini. Apalagi bila kita ingin merubah, kita harus memasukkan dulu kodenya. Terus kita gini. Nah, ini telah diedit. Harusnya kita di sini memakai key press ya. Jadi pas kita enter BK08, kita lakukan enter, di sini kita langsung masuk. Oke, sekarang kita manual saja. Misalnya kita masukkan buku tentang PDK, terus ininya pelajaran, dan di sini tahun terbitnya adalah 2015. Kita edit data ini. Nah, seperti ini. Dia akan masuk kembali datanya. Oke, sampai situ saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Karena di sini saya juga masih belajar. Oke, selamat malam dan selamat bercoding ria buat kalian programmer-programmer handal.